Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Puspita Sari. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas kasus Brigadir J dan Ferdy Sambo serta analisis putusan hakim yang diberikan untuk Ferdy Sambo beserta komplotannya. Kasus Brigadir J ini merupakan kasus terbesar hukum di Indonesia karena pada kesempatan ini mengungkap bagaimana praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh institusi kepolisian. Kasus ini melibatkan pembunuhan terhadap Brigadir J, seorang ajudan dari Ferdy Sambo atau mantan Ketua Divisi Propam Polri. Brigadir J ditembak hingga tewas di rumah dinas Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022. Kasus ini pada awalnya direkayasa sebagai kasus baku tembak di rumah dinas tersebut. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata pembunuhan ini adalah pembunuhan yang sudah direncanakan secara matang oleh Ferdy Sambo. Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus ini? Yang pertama yaitu korban adanya Brigadir J, yaitu dengan nama asli Nofriansah Yosua Huta Barat. Pelaku utama yaitu Ferdy Sambo. Kemudian orang-orang yang terlibat dalam kasus ini yang pertama yaitu Putri Chandrawasih selaku istri Ferdy Sambo. Kedua ada Barada E yaitu Richard Eliezer selaku penembakan langsung. Yang ketiga yaitu Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf sebagai pembantu pelaku. Kapan kejadian ini dilaksanakan? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kejadian ini berlangsung pada tanggal 8 Juli 2022. Proses hukum tentu dilakukan secara berbulan-bulan dan dengan waktu yang sangat lama, hingga vonis dijatuhkan pada awal 2023. Di mana kejadian ini terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Mengapa hal ini terjadi? Motif awal dalam penembakan ini diungkap oleh Ferdy Sambo adalah adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati selaku istri dari Ferdy Sambo. Namun penyelidikan lebih lanjut dilakukan dan dibuktikan bahwasannya tidak ada bukti kuat yang menyatakan bahwasannya pernyataan Ferdy Sambo tersebut benar. Pembunuhan ini diduga atas dasar motif pribadi dan juga konflik internal dari Ferdy Sambo dan juga Brigadir J. Bagaimana kasus ini terjadi? Ferdy Sambo memerintahkan Barada E untuk menembak Brigadir J. Peristiwa ini didalangi oleh Ferdy Sambo yang kemudian berusaha merekayasa peristiwa sebagai baku tembak. Brigadir J ditembak beberapa kali oleh Barada E atas perintah Ferdy Sambo dengan hukuman dari Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Perlu diketahui teman-teman, kita sebagai bawahan harus mengetahui bagaimana dan juga apa yang harus kita lakukan ketika atasan memerintahkan. Tidak serta-merta kita langsung untuk mengikuti arahan tersebut. Kemudian barang bukti dan juga saksi dalam kasus ini yang pertama yaitu adanya rekaman CCTV yang menunjukkan sebuah kejanggalan. Bagaimana kasus ini yang katanya sebagai baku tembak. Kemudian senjata api yang digunakan dalam pembunuhan. Hasil otopsi Brigadir J yang menunjukkan luka-luka akibat penembakan. Kemudian adanya saksi yang pertama yaitu Barada E akhirnya menjadi justice collaborator. Yang kedua yaitu Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Yang ketiga yaitu keterangan dari ahli forensik dan penyidik. Nah teman-teman semuanya, dalam apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang kasus penembakan Brigadir J oleh Ferdy Sambo yang dilakukan oleh Barada E, kasus ini merupakan kasus yang sangat-sangat panjang prosesnya dan juga sangat viral pada saat itu. Analisis dari putusan hakim pun tidak bisa kita hindari. Bagaimana hakim memberikan putusan terbaik atas kasus yang sangat mengacaukan dalam dunia kepolisian ini. Vonis hakim yang diberikan pada pelaku yang pertama yaitu Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, Putri Chandrawati selaku istri Ferdy Sambo tadi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
Yang ketiga, Baradae dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara karena statusnya sebagai justice kolaborator. Yang keempat yaitu putusan untuk Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf masing-masing dijatuhi hukuman 13 dan 15 tahun penjara. Apakah putusan hakim ini sudah tepat? Menurut saya, menurut analisis sesuai dengan barang bukti dan juga saksi, untuk Ferdy Sambo tentu sangat tepat. Karena hukuman mati dianggap sesuai karena Ferdy Sambo merupakan aktor internal atau faktor utama terjadinya kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam pembunuhan ini, ia memanfaatkan posisinya untuk merencanakan dan merekayasa kejadian tersebut. Yang kedua, untuk Baradae selaku justice kolaborator, perannya dalam mengungkap kasus ini sangat memberikan bagaimana hukum akan memberikan pengurangan hukuman kepadanya karena telah menjadi justice kolaborator yang membantu pengungkapan kasus ini. Artinya dia melakukan hal-hal yang sejalan dengan prinsip serta restoratif. Yang ketiga, Putri Chandrawati, yaitu hukuman selama 20 tahun penjara yang cukup berat, mengingat perannya yang mendukung Ferdy Sambo untuk melaksanakan aksinya. Namun beberapa pihak merasa hukuman ini terlalu ringan jika dibandingkan dengan kerugian besar yang timbulkan. Namun menurut saya pribadi, hukuman 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati sudah sangat tepat dan bisa dimaklumi sesuai dengan bukti dan juga saksi. Yang terakhir yaitu Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf, hukuman mereka dinilai proporsional atau cukup. Karena meskipun publik mengharapkan hukuman lebih berat karena mereka mendukung kegiatan keji tersebut, namun hal ini sudah dianggap cukup tepat. Dan saya pribadi juga dalam kasus ini karena mereka sebagai pelaku yang mendukung untuk melaksanakan penembakannya, saya merasa hal tersebut cukup untuk hukuman 13 dan 15 tahun penjara terhadap Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Secara keseluruhan, putusan hakim ini sudah mencerminkan bagaimana keadilan itu terjadi. Namun, seperti yang kita ketahui pada tahun 2024 ini, kasus ini tidak lagi marak dan juga tidak lagi mengikuti bagaimana prosesnya Ferdy Sambo di dalam hukuman mati tersebut dan juga yang lain-lainnya. Namun, besar harapan saya bahwasanya hukuman ini tetap dilaksanakan dengan baik seperti awalnya vonis hukum yang diberikan putusan hakim. Saya harap teman-teman semuanya bisa memahami lebih lanjut bagaimana kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.